Iya. Apa ini Pak dari buat? Ayo Pak, apa ini Pak dari buat? Pagi Asrama Rena. oh masih iya. Apa ini Pak dari buat? Ayo Pak, apa ini Pak dari buat? Bu baik Bu. Bagian bisa sebelah, jangan terlalu berat. Ini Pak Wahyu. Terima kasih. Very happy to see you. Yes, very happy to see you this morning. I'm very happy. Thank you, sir. Thank you, sir. Tinggal potret. Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat upacara. Selanjutnya disilahkan menuju mimbar kehormatan. Kok, Sojoto! Krok! Udah, kiri, senjata, krok!
hadap kanan, hadap kiri, gerak. Maju, jalan. Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan. Parade. Istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Hajah Sinta Nuriyah Wahid, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Muhammad Yusuf Kalla, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas. Yang saya hormati Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, beserta seluruh prajurit Polri dimanapun berada, para pimpinan lembaga tinggi negara, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta para Wakil Ketua DPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Saudara Sultan Bakhtiar Najamuddin, Ketua Mahkamah Agung, Profesor Sunarto, para Menteri Koordinator, para Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, beserta para Kepala Staf Angkatan, Kepala Badan, Wakil Menteri, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih, para mantan Kapolri, Jenderal Polisi Purnawirawan Rusman Hadi, Kapolri 1988 sampai 2000, Jenderal Polisi Purnawirawan Bimantoro, Kapolri 2000 sampai 2001, Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dai Bakhtiar, Kapolri 2001-2005, Jenderal Polisi Purnawirawan Sutanto, Kapolri 2005-2008, Jenderal Polisi Purnawirawan Bambang Hendarso Danuri, Kapolri 2008-2010, Jenderal Polisi Purnawirawan Timur Pradopo, Kapolri 2010-2013, Jenderal Polisi Purnawirawan Sutarman, Kapolri 2013-2015, Jenderal Polisi Purnawirawan Badrudin Haiti, Kapolri 2015-2016, Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Tito Karnavian, Kapolri 2016-2019, para Duta Besar Negara Sahabat
yang hadir, serta para atasé kepolisian negara-negara sahabat yang hadir, para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, dan yang saya banggakan, para anggota kepolisian negara Republik Indonesia, dimanapun engkau berada, para hadirin tamu undangan, serta seluruh masyarakat Indonesia sebangsa dan setanah air. Pertama-tama, sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar, bagi umat Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa, dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia yang diberikan kepada bangsa dan negara kita, atas kedamaian yang masih kita alami, atas nafas dan kesehatan yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pagi hari ini di tempat yang terhormat ini untuk hadir pada acara peringatan Hari Bayangkara ke-80. Atas nama pemerintah Republik Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, saya ucapkan selamat Hari Bayangkara ke-80 kepada seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dimanapun saudara bertugas. Tema peringatan tahun ini, Polri untuk masyarakat, adalah sangat tepat. Ini adalah jati diri. Ini adalah arah pengabdian. Ini adalah dan harus terus menjadi kompas moral setiap insan Bayangkara. Polri hadir untuk rakyat. Polri bekerja untuk rakyat. Polri harus melindungi rakyat. Polri mengabdi kepada bangsa dan negara. Saudara-saudara, bangsa Indonesia sedang berada pada persimpangan sejarah. Kita sedang melakukan transformasi besar di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, di tengah dunia penuh ketegangan dan konflik. Kita sedang melakukan transformasi ekonomi, transformasi birokrasi, transformasi pendidikan, transformasi pangan, transformasi energi. Transformasi kita adalah agar Indonesia menjadi negara yang modern, negara yang makmur dalam keadilan, negara yang berdiri di atas kedaulatan rakyat. Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengingatkan kepada kita semua, tidak mungkin ada kemakmuran tanpa stabilitas. Tidak mungkin ada pembangunan tanpa keamanan. Tidak mungkin ada pertumbuhan ekonomi, ada investasi tanpa kepastian hukum. Tidak mungkin ada keadilan tanpa pemerintah yang bersih dan pemerintah yang penuh kompetensi. Tidak akan pernah ada kesejahteraan tanpa ketertiban. Dan tidak mungkin ada negara
yang kuat tanpa aparat negara yang dipercaya rakyat, yang setia kepada rakyat, dan yang melindungi rakyat. Karena itu, peran kepolisian sangat penting, sangat strategis, sangat menentukan. Sejarah peradaban manusia menunjukkan suatu peradaban yang berhasil memiliki kepolisian yang unggul, itulah peradaban yang langgeng, yang bertahan lama, yang berhasil. Negara-negara yang gagal di antaranya adalah tidak mampu memiliki kepolisian yang baik. Saudara-saudara, saya memberi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Kepolisian Republik Indonesia yang siang dan malam menjaga keamanan dan ketertiban bangsa. Saya juga melihat sendiri bagaimana Polri beserta institusi pemerintah Republik Indonesia lainnya terus bertransformasi, terus memperbaiki diri, terus bekerja keras membangun kepolisian yang unggul, yang didambakan oleh rakyat Indonesia. Saya juga mengatakan bahwa kepolisian Republik Indonesia memiliki ciri khas tertentu. Kepolisian Indonesia lahir dari perang kemerdekaan. Dalam perang kemerdekaan kita, kepolisian ikut aktif, ikut dalam pertempuran. Karena itu, kepolisian Republik Indonesia memiliki sifat selalu di tengah-tengah rakyat dan harus selalu membela rakyat, merasakan penderitaan rakyat. Karena itu, saya sangat menyampaikan penghargaan saya bagaimana giatnya kepolisian Republik Indonesia sekarang ikut aktif terlibat dalam upaya ketahanan pangan rakyat kita. Polri selalu berada di garis depan apabila masyarakat mengalami bencana. Polri terus membantu menjaga stabilitas harga-harga di Republik Indonesia. Tokoh-tokoh kepolisian aktif di semua sektor kenegaraan. Polri membantu secara aktif dan menentukan dalam mendukung program-program strategis seperti program makan bergizi gratis. Polri hadir di desa-desa. Polri hadir di perbatasan. Saya melihat sendiri bagaimana program ketahanan pangan Polri sangat membantu ketahanan pangan nasional, khususnya di bidang produksi jagung. Saya melihat sendiri Polri
membangun gudang-gudang pangan yang sangat dibutuhkan, gudang-gudang dengan kualitas yang sangat baik. Polri juga ikut aktif membangun lebih dari 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur-dapur untuk program MBG. Dan saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri. Polri juga terus membangun sumur bor air, jembatan-jembatan, dan membantu masyarakat yang terdampak bencana. Semangat inilah yang harus terus saudara-saudara pelihara. Saudara-saudara sekalian, keamanan tidak hanya berarti tidak adanya kejahatan. Keamanan berarti rakyat leluasa bekerja. Petani berani menanam, nelayan berani melaut, pengusaha berani investasi, guru tenang mengajar, anak-anak tenang belajar, dan masyarakat dapat beribadah dengan damai sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam suasana yang rukun, dalam suasana penuh toleransi. Saudara-saudara, ini adalah kekuatan bangsa Indonesia. Saya bersyukur bahwa stabilitas keamanan nasional terus terjaga. Memang setiap bangsa Indonesia akan bangkit, selalu ada usaha-usaha untuk menghambat, bahkan untuk mengganjal kebangkitan bangsa Indonesia. Tapi bangsa Indonesia sangat besar, sangat kuat, punya modal yang sangat besar, sehingga percayalah bangsa kita akan bangkit. Terus bangsa kita akan transformasi menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang modern, bangsa yang makmur di tengah keadilan. Saya juga mengapresiasi keberhasilan Polri bersama TNI, kementerian-kementerian, pemerintah daerah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengamankan hari-hari besar, hari Natal, Tahun Baru, Idul Fitri, dan hari-hari besar lainnya. Jutaan masyarakat dapat bepergian dan berkumpul bersama keluarganya dengan aman. Kecelakaan lalu lintas dapat ditekan. Pelayanan publik semakin baik. Keberhasilan seperti ini menunjukkan bahwa negara hadir setiap saat rakyat memerlukan. Saudara-saudara anggota Polri yang saya banggakan, tantangan kita tidak semakin ringan.
dunia penuh konflik dan ketegangan. Perang di suatu belahan bumi berpengaruh kepada kita. Kejahatan pun semakin canggih dan terus berubah. Ancaman berubah. Teknologi dapat juga dipakai dengan maksud-maksud yang jahat. Dengan demikian, cara kerja kita juga harus menyesuaikan. Saudara-saudara, saya tekankan kembali, narkotika adalah ancaman yang sangat besar bagi bangsa kita. Judi online, ancaman yang sangat merugikan bangsa kita. Perdagangan orang, kejahatan cyber, terorisme, korupsi, penyelundupan, kegiatan-kegiatan ilegal lainnya, tambang-tambang ilegal, perkebunan ilegal, praktek-praktek white collar crime sangat merugikan bangsa kita. Tapi saya apresiasi keberhasilan Polri bersama lembaga-lembaga lain terus membongkar dan mengungkap ribuan kasus narkotika. Dan bersama Komdiji memberantas judi online. Serta berhasil mempertahankan 0 insiden terorisme dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Ini prestasi yang perlu kita hargai. Tetapi saya juga mengatakan dan mengingatkan, jangan kita lengah, jangan pernah cepat puas. Tantangan masih besar. Rakyat kita masih menderita kemiskinan. Dan kemiskinan ini adalah akibat langsung dari korupsi, dari penyelundupan, dan dari kegiatan-kegiatan ekonomi ilegal. Karena itu, tantangan saudara, tantangan kita semua masih besar dan masih banyak. Saudara-saudara, negara kita adalah negara hukum. Karena itu, hukum harus kita tegakkan. Hukum harus dihormati dan dihargai. Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan satu kelompok manapun. Tidak boleh ada kriminalisasi. Tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang. Dan tidak boleh ada siapapun yang kebal terhadap hukum. Saya tekankan kembali, rakyat paling lemah harus mendapat perlindungan. Masyarakat yang mencari kebenaran dan keadilan
harus dilayani. Orang yang benar harus merasa aman. Orang yang bersalah harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Saudara-saudara sekalian, kita terus membangun kehidupan demokrasi kita. Kita menghormati kritik. Kritik adalah penting. Kita butuh kritik untuk mengingatkan kita. Kita butuh kritik untuk memperbaiki diri kita. Tapi keamanan demokrasi juga harus kita jaga. Janganlah demokrasi dibajak oleh mereka-mereka yang punya uang banyak. Janganlah demokrasi kita dirusak oleh kepentingan-kepentingan asing. Perbedaan pendapat tidak boleh berubah menjadi kebencian. Kita adalah semuanya anak bangsa Indonesia. Demokrasi kita harus berciri nilai-nilai bangsa Indonesia. Perbedaan jangan menjadi sumber perpecahan. Kita harus selalu mengutamakan persatuan dan kerukunan di antara kita. Polri harus menjadi penjaga demokrasi yang dewasa. Menjamin setiap warga negara dapat menyampaikan pendapatnya secara damai. Dan pada saat yang sama menjaga agar hukum tetap tegak dan ketertiban tetap terpelihara. Di momen hari ulang tahun Bayangkara ke-80, saya ingin menyampaikan beberapa pesan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Pertama, jagalah kepercayaan rakyat. Karena kepercayaan adalah senjata terkuat seorang polisi. Kedua, jadilah polisi yang dekat dengan rakyat. Datanglah ketika rakyat membutuhkan. Dengarkan rakyat, layani rakyat, lindungi rakyat. Jangan justru menyusahkan rakyat. Ingat, gaji kita sebagai alat negara adalah dari rakyat. Semua perlengkapan kita dari rakyat. Karena itu, kita harus benar-benar menjaga dan melindungi rakyat kita. Ketiga, tegakkan hukum dengan adil. Beranilah membela yang benar. Beranilah melindungi yang lemah. Jangan pernah takut kepada siapapun. Kita hanya takut kepada Tuhan yang Maha Esa. Keempat, terus tingkatkan profesionalisme saudara. Kuasai ilmu pengetahuan, kuasai teknologi, kuasai kecerdasan buatan. Kejahatan masa kini dan masa depan hanya bisa dikalahkan oleh aparat yang selalu belajar, yang cerdas, dan yang handal. Kelima, perkuat sinergi. Polri tidak bisa bekerja sendiri. Harus selalu bersama institusi lain, bersama TNI, bersama pemerintah, bersama semua institusi pemerintah, bersama tokoh masyarakat, bersama ulama, bersama akademisi, bersama media, bersama pengusaha, bersama petani, nelayan, dan buruh.
bersama seluruh rakyat Indonesia. Keenam, jangan pernah berhenti memperbaiki diri. Jangan sombong. Semakin berisi, semakin menunduk. Rendah hati tidak berarti rendah diri. Justru mereka yang kuat akan semakin sopan dan semakin berperilaku baik. Institusi yang besar adalah institusi yang mau mendengar. Institusi yang kuat adalah institusi yang berani berubah. Institusi yang dicintai oleh rakyat adalah institusi yang selalu rendah hati. Saudara-saudara sekalian, saya menyampaikan terima kasih kepada Kapolri beserta seluruh jajarannya yang terus melakukan pembenahan organisasi, meningkatkan profesionalisme, meningkatkan disiplin, memperkuat pelayanan publik, dan membangun sinergi dengan seluruh komponen bangsa. Jagalah kehormatan Kepolisian Republik Indonesia. Dan yang paling penting, jagalah bangsa dan rakyat Indonesia. Dirgahayu ke-80 Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri untuk masyarakat, Polri presisi untuk Indonesia maju, selalu bersama rakyat, selalu menjaga Indonesia. Polri di depan sebagai bayangkara bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom Salve. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Semoga Tuhan yang Maha Besar selalu melindungi setiap anggota Polri dimanapun bertugas. Terima kasih. Merdeka! 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 Terima kasih. Selesai. Penganugerahan Medali Kehormatan, Keamanan dan Keselamatan Publik, Loka Praja Samraksana dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia. Berkenan kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia mengambil tempat yang telah ditentukan. Penghargaan kepada Presiden Republik Indonesia atas jasa luar biasa terhadap pengembangan dan kemajuan Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan, serta penegakan hukum demi keamanan masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya prosesi pemotongan tumpeng. Mohon berkenan Presiden Republik Indonesia didampingi Kapolri untuk mengambil tempat. Selanjutnya prosesi pemotongan tumpeng.
Mohon berkenan Presiden Republik Indonesia didampingi Kapolri untuk mengambil tempat. Selanjutnya kami mohon kesediaan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan pemotongan tumpeng, kemudian diserahkan kepada Kapolri sebagai simbol apresiasi atas pengabdian dan dedikasi seluruh insan Bayangkara dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta melayani masyarakat Indonesia. Selanjutnya, Kapolri akan menyerahkan secara simbolis potongan tumpeng kepada anggota Polri serta atlet yang berprestasi. Prosesi rangkaian acara syukuran Hari Bayangkara ke-80 selesai. Terima kasih kami haturkan kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia. Demikianlah acara syukuran selesai dilaksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
As you like, anytime. You say, come on. My good boss told me you have to only say yes. When you call me, tell me. Mohon izin kami ulangi untuk komandan pasukan dapat membubarkan barisannya masing-masing.